Selamat datang dalam mata kuliah Audit Komunikasi dengan kode mata kuliah KIJ2G3. Ini adalah materi untuk topik pertama. Sebelumnya perkenalkan, saya Waude Seprina, salah satu dosen pengampu mata kuliah Audit Komunikasi dari Telkom University. Setelah mengikuti mata kuliah ini, Anda diharapkan untuk mampu mendeskripsikan konsep dasar dan pentingnya audit komunikasi. Berikut hal-hal yang harus kalian pahami dalam pertemuan pertama ini. Materi yang pertama adalah prinsip dasar komunikasi dalam organisasi. Yang kedua, definisi audit komunikasi. Dan yang ketiga, fungsi audit komunikasi dalam organisasi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi organisasi terlebih dahulu. Karena apa? Karena mata kuliah audit komunikasi dan komunikasi organisasi sangat relate, sangat dapat dikatakan hampir semuanya yang dibahas itu adalah dalam lingkup yang sama. Karena kebanyakan yang mengambil mata kuliah ini adalah adik-adik dari semester 2 yang juga sedang mengampu mata kuliah komunikasi organisasi, maka dalam pertemuan pertama ini saya merasa wajib untuk menyampaikan definisi tentang komunikasi organisasi. Salah satu definisi dari Goldhaber adalah komunikasi organisasi merupakan sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan. Hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Ada banyak definisi lain yang bisa kalian temukan dari mata kuliah komunikasi organisasi. Namun untuk kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan satu definisi saja. Nah, yang lebih penting dari definisi komunikasi organisasi adalah sistem komunikasi dalam organisasi tersebut, ya. Umumnya terdapat 3 sistem komunikasi yang digunakan dalam satu organisasi, yaitu formal, informal, dan semi-formal. Audit komunikasi berperan dalam mengevaluasi interaksi formal, informal, dan semi-formal untuk mendorong moral dan motivasi anggota organisasi. Kalau berbicara tentang anggota organisasi artinya terjadi di dalam organisasinya saja. Jadi hal ini tidak terjadi di luar. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan organisasi atau upaya mencapai tujuan organisasi, audit komunikasi dapat berperan sebagai pemberi nilai mengenai tingkat efektivitas sistem informasi dan saluran informasi yang ada dalam satu organisasi. Kita akan masuk ke dalam prinsip dasar komunikasi dalam audit komunikasi. Prinsip yang pertama, komunikasi organisasi itu pasti punya visi atau tujuan. Prinsip yang kedua, komunikasi yang dilakukan dalam organisasi pasti memiliki sasaran. Prinsip yang ketiga, pembagian tugas atau struktur dalam organisasi membentuk struktur dan hierarki yang melahirkan koordinasi. Makanya kalau kalian lihat dalam organisasi itu ada susunan organisasi yang menunjukkan hierarki dan ada pembagian tugas di sana. Nah, prinsip yang keempat adalah sistem konsepnya merujuk pada hubungan antara atasan dan bawahan. Jadi hubungannya saling mempengaruhi atau interdependensi. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu definisi audit komunikasi. Ada banyak sekali definisi audit komunikasi yang bisa kalian baca pada materi di LMS. Saya mungkin hari ini hanya akan menjelaskan satu definisi saja, ya. Jadi istilah audit komunikasi diperkenalkan pertama kali oleh George Odiorn yang ingin menunjukkan bahwa proses-proses komunikasi bagaimanapun dapat diperiksa, dievaluasi, dan diukur secara cermat dan sistematik sebagaimana halnya dengan catatan-catatan keuangan. Jadi kalau kita bilang komunikasi itu nggak bisa diaudit, nggak bisa diperiksa, ternyata bisa seperti orang-orang akuntansi yang bisa memeriksa pemasukan, pengeluaran, debit and credit dan sejenisnya. Definisi lain bisa kalian baca di sini ada beberapa definisi lagi. Nah, tapi sekarang saya akan masuk ke dalam fungsi audit komunikasi dalam organisasi. Jadi, apa aja sih fungsi-fungsinya? Fungsi yang pertama,
Kenapa kita harus melakukan audit dalam komunikasi? Untuk menentukan lokasi di mana kelebihan muatan informasi ataupun kekurangan muatan informasi terjadi berkaitan dengan topik-topik, sumber-sumber, dan saluran-saluran komunikasi tertentu. Fungsi yang kedua, menilai kualitas informasi yang dikomunikasikan oleh dan atau kepada sumber-sumber informasi. Yang ketiga, mengukur kualitas hubungan-hubungan komunikasi secara khusus, mengukur sejauh mana kepercayaan antar pribadi, dukungan, keramahan, kepuasan kerja karyawan, serta keseluruhan dilaksanakan. Fungsi yang keempat, mengenali jaringan-jaringan yang aktif, operasional untuk desas-desus atau rumor. Rumor itu bisa kalian kenal mungkin dengan gosip dalam organisasi. Lalu ada pesan-pesan sosial, pesan-pesan kedinasan yang sifatnya lebih resmi, kemudian dibandingkan dengan jaringan komunikasi resmi atau jaringan yang dibentuk sesuai dengan bagan organisasi. Fungsi selanjutnya adalah mengenali sumber-sumber kemacetan arus informasi. Jadi dalam komunikasi itu pasti ada aja hambatannya. Kita harus tahu dalam fungsi yang kelima di mana sih hambatannya ini. Fungsi yang keenam mengenali kategori dan contoh-contoh tentang pengalaman dan peristiwa komunikasi yang tergolong positif atau negatif. Yang ketujuh, menggambarkan pola komunikasi yang terjadi pada tingkat pribadi, kelompok, dan organisasi dalam kaitannya dengan topik-topik, sumber, saluran, frekuensi, jangka waktu, dan kualitas interaksi. Dan fungsi yang terakhir, memberikan rekomendasi tentang perubahan ataupun perbaikan yang perlu dilakukan berkaitan dengan sikap, perilaku, praktek-praktek, kebiasaan, dan keterampilan yang didasarkan atas hasil analisis audit komunikasi. Setelah ini, kalian silakan baca kembali materi yang sudah tersedia di LMS dan tonton video yang telah disediakan. Selain itu, tersedia juga e-book yang bisa kalian download dan baca untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang audit komunikasi pada pertemuan pertama ini. Terima kasih.